Waktu pertama kali dengar Elon Musk ngumumin perusahaan baru namanya Macroheart, pasti banyak yang ngira ini cuma bercandaan kan? Jujur, saya juga mikir gitu. Tapi, gimana kalau di balik nama konyol ini, sebenarnya ada ide gila yang bisa mengubah cara kita bikin software selamanya? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Ya, namanya Macroheart, jelas banget kedengarannya kayak lelucon, memang disengaja, provokatif dan khas Elon Musk banget. Tapi kan di dunia teknologi, seringkali ide-ide paling gila justru yang paling bisa mengubah keadaan. Jadi pertanyaannya tetap sama, ini beneran cuma isengnya orang kaya, atau ada sesuatu yang serius di balik nama yang nyeleneh ini? Ini sih permainan katanya jelas banget ya. Mikro jadi makro, soft jadi hard. Ini tuh nyindir langsung Microsoft. Ejekan yang kayaknya datang dari anak remaja yang nantangin raksasa industri. Tapi, di balik bercandaan simpel ini, ada ambisi yang seriusnya bukan main. Oke, kita lihat buktinya. Oke, terus gimana kita bisa yakin kalau ini lebih dari sekedar tweet iseng di medsos? Nah, jawabannya ada di berkas-berkas resminya. Yuk kita lihat bareng. Mas sendiri udah ngasih klarifikasi loh. Dia ngakuin kalau namanya emang nyeleneh, tapi dia negasin kalau proyeknya sangat nyata. Nah, disinilah momen bercandaannya selesai, dan kita mulai lihat ambisi yang sesungguhnya. Dan ambisi ini didukung sama dokumen-dokumen resmi. Buktinya itu ada di jejak-jejak dokumen nih. Jauh sebelum diumumin ke publik, perusahaan AI-nya Musk xAI itu diam-diam ngajuin merek dagang buat Macroheart yang spesifik buat software dan chatbot. Terus mereka juga daftarin Macroheart Ventures LLC di Delaware, tempat perusahaan-perusahaan gede biasanya didiriin. Jadi ini bukan sekedar meme ya, ini langkah-langkah strategis dari sebuah bisnis beneran. Oke, sekarang kita masuk ke inti idenya, dan ini yang benar-benar bisa mengubah segalanya. Konsep di balik Macroheart itu bukan cuma bikin software baru, tapi tentang mengubah siapa, atau mungkin lebih tepatnya, apa yang bikin software itu. Nah, ini dia logika intinya Musk. Coba deh pikirin, perusahaan software itu kan nggak bikin mobil atau roket. Mereka itu menciptakan informasi, kode, desain, produk digital. Jadi, kalau sekarang AI udah bisa nulis kode, bikin desain, dan ngerti sistem yang rumit, kenapa satu perusahaan nggak bisa dijalanin sepenuhnya sama AI? Itulah pertanyaan radikal yang jadi dasar dari Macroheart. Dan visinya ini nggak bergantung sama satu AI yang super jenius gitu aja. Sebaliknya, ini pakai yang namanya sistem multi-agent. Coba bayangin aja kayak sebuah perusahaan virtual yang isinya ratusan karyawan AI. Masing-masing punya keahlian sendiri. Satu jago coding, satu jago desain, satu lagi jago marketing. Semuanya kerja bareng buat satu tujuan. Jadi, alur kerjanya kira-kira begini nih. Semuanya dimulai dari AI yang bertindak sebagai CEO, yaitu Grok, yang ngasih tugas dan ngebentuk timnya. Tim ini isinya karyawan AI yang ahli di bidangnya masing-masing. Tapi bagian yang paling gila dan revolusioner itu adalah para penguji AI-nya. AI ini bakal pura-pura jadi pengguna, nyari bug, dan ngasih masukan. Jadi seluruh siklus ini, bikin, ngetes, perbaiki, semuanya jalan otomatis sampai produknya benar-benar bagus, bahkan sebelum ada manusia yang lihat. Oke, jadi dengan karyawan AI yang nggak kenal capek ini, apa sih yang mau mereka bikin? Wah, ambisinya ini, luar biasa banget. Target mereka ini super ambisius. Mereka nggak mulai dari yang kecil-kecil dulu, tapi langsung ngincer raksasa kayak Microsoft Office. Mereka juga bakal bikin layanan AI dan chatbot, yaitu udah pasti. Bahkan, mereka juga ngincer industri video game, dengan bayangan di mana AI bisa bikin seluruh dunia game cuma dari satu perintah simpel. Dan tujuan akhirnya, gila, sebuah sistem operasi baru buat nyaingin Windows. Ya jelas dong, buat ngejalanin perusahaan yang isinya AI semua, butuh tenaga komputasi yang gede banget. Makanya, xAI bangun superkomputer namanya Colossus II di Memphis. Coba bayangin, ribuan atau bahkan jutaan GPU NVIDIA kerja barengan, semuanya cuma buat ngehidupin karyawan virtual ini. Nah, ini nih detail khas Elon Musk banget, yang nunjukin kalau dia serius tapi juga suka pamer. Dia beneran ngecat logo Macroheart segede gaban di atap data center itu. Ini semacam gabungan antara aksi marketing sama deklarasi niat yang nggak bisa diabaikan gitu aja. Jadi pertanyaannya, apa tujuan yang kayaknya mustahil ini beneran bisa kejadian? Yuk kita lihat konteks yang lebih besar dari taruhan gilanya Musk ini. Angka ini nunjukin seberapa besar tantangannya. Microsoft itu kan perusahaan triliunan dolar, dengan pendapatan tahunan lebih dari 200 miliar dolar. Nggak gampang buat nantang raksasa kayak gini. Tapi, ya gitu deh, Musk punya rekam jejak melakukan hal-hal yang katanya mustahil. Kalau kita lihat lagi rekam jejaknya Musk, sebenarnya ada polanya loh.
Dulu SpaceX dimulai pas semua orang bilang roket yang bisa dipakai lagi itu mustahil. Tesla dulu diejek sebagai mobil golf sama para pesaingnya. Di dua kasus itu, dia berhasil nantang industri yang udah mapan. Nah sekarang, dia pakai pola yang sama buat industri software. Macro Hard ini langkah selanjutnya dari strategi disrupsinya dia. Ujung-ujungnya ini tuh pertarungan dua filosofi yang beda banget soal masa depan AI. Di satu kubu, ada Microsoft yang ngelihat AI itu sebagai co-pilot, alat buat bantu manusia kerja lebih pinter. Terus di kubu lain ada MacroHard yang ngelihat AI sebagai seluruh tenaga kerjanya, sistem buat gantiin proses kerja manusia. Ini udah bukan cuma soal software lagi, tapi soal peran kita, manusia, di masa depan. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar. Masa depan itu bakal dibangun sama manusia yang dibantu AI atau sama AI itu sendiri? Mau Microsoft ini berhasil atau gagal, idenya udah terlanjur dilepas ke publik. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa mungkin software bisa bikin software, tapi kapan dan siapa yang bakal mimpin revolusi ini. Bisa jadi kita lagi nonton langsung babak baru dalam sejarah teknologi.